Hai, saya Farhan dari 3D Art Indonesia. Di video ini kita akan kembali untuk membuat archviz interior. Setelah kita menanyakan kepada teman-teman untuk tutorial selanjutnya, ternyata banyak yang memilih saya untuk membuat interior. Jadi kali ini saya terinspirasi dari Instagram Matthias Kim. Di sini saya suka dengan desain yang pool atau kolam yang ini. Jadi saya berpikir untuk membuat yang satu ini di Blender dan juga di Vive Render. Jadi kita langsung saja untuk membuat modelnya. Sebelum kita melakukan modeling di Blender, teman-teman bisa membuka asetnya, membuka file referensinya di folder aset di sini. Lalu pergi ke referensi. Nanti di sini ada pool by Matthias Kim, teman-teman double klik. Teman-teman bisa mendapatkan file aset ini di deskripsi yang saya taruh linknya. Sebelum kita mulai, saya mungkin akan memberi ukuran-ukuran dari ruangan ini. Kira-kira sebenarnya ini bukan ukuran pasti ya, saya mengira-ngiranya. Kita mulai dari mungkin lebar dari kolamnya di sini. Untuk lebar kolamnya saya akan bagi dua. Di sini untuk jarak dari sini ke sini airnya kira-kira saya akan menggunakan 20 kali 30 cm. Sedangkan dari jarak ini ke sininya itu saya akan memakai kira-kira 5 kali 30 cm. Ini juga sama, 5 kali 30 cm. Untuk tinggi dari kolam dari sini ke sini saya akan menggunakan 300 cm atau 3 meter. Di sini jika kita lihat ada ruangan yang terbuka antar ininya atapnya. Mungkin saya akan memberi jarak ini yaitu kisaran 3 kali 30 cm atau 90 cm. Sama saja. Kemudian apalagi panjangnya ya, panjang kolam di sini. Untuk panjang kolam saya akan memakai ukuran 2 kali lipat dari lebar kolam. Berarti di sini 40 kali 30 cm. Sedangkan untuk lubangnya nanti dikira-kira saja. Untuk jumlah lubangnya di sini karena kameranya memotong, saya yakin di sini masih ada satu lubang lagi ya di sebelah sini. Untuk jumlah atau total lubangnya saya akan memakai 4 buah lubang. Sedangkan untuk kedalaman dari kolam kira-kira saya akan memakai mungkin sama dengan ketinggian dari ruangannya yaitu 3 meter atau 300 cm. Oke. Jadi setelah kita mengetahui atau menentukan dimensi dari suatu ruangan, saatnya kita melakukan modeling di Blender. Di sini di Blender saya akan memulai dengan plane untuk membuat alasnya. Teman-teman tekan N, nanti di sini muncul beberapa sidebar. Teman-teman klik item, lalu pada sumbu X teman-teman ganti menjadi 30 kali 30 cm. Dan pastikan satuannya di sini adalah cm.
Jika pada Blender teman-teman satuan di sini adalah meter, kita bisa menggantinya melalui scene properties. Lalu di sini ada length, teman-teman ganti dari meter ke sentimeter. Maka di sini akan berubah ke sentimeter. Setelah kita menentukan lebar dari kolamnya yaitu 900, saatnya kita akan menentukan panjang dari kolam. Di sini karena kita tahu panjang dari kolam adalah 2 kali lipat dari lebar kolam, maka pada sumbu Y di sini saya akan mengganti 900 dikali 2. Nanti akan terlihat seperti ini. Jangan lupa untuk mereset skala. Jika teman-teman lihat di sini nilai X dan Y-nya kita mengalami stres ya. Untuk meresetnya kita tekan Ctrl A lalu scale. Apply scale. Maka secara otomatis skala untuk X, Y, Z-nya kembali ke 1. Pertama, saya akan membuat dari ruangan dalamnya di sini. Saya akan ke edit mode, yaitu shortcutnya tab, atau bisa juga melalui di sini edit mode. Lalu tekan E untuk extrude, dan kita akan memasukkan nilai 300 di Z di sini. Lalu tekan enter. Oke, kita masuk ke dalam. Dia akan terlihat seperti ini. Kemudian saya akan memisahkan antara ceiling atau atap juga bawahnya. Untuk memisahkannya cukup sederhana, teman-teman pergi lagi ke edit mode, lalu seleksi atapnya di sini, lalu tekan P untuk memunculkan separate di sini, lalu pilih by selection. Maka secara otomatis di sini akan ada 2 mesh. Oke, saya akan beri nama yang ini atap. Lalu ini adalah ruangan atau mungkin tembok. Lalu saya juga akan memisahkan bagian bawahnya. Teman-teman seperti biasa pergi ke edit mode, seleksi bagian bawahnya, tekan P, lalu seleksi. Nanti di sini ada mesh baru lagi. Teman-teman double klik, lalu saya ganti namanya menjadi floor. Seperti itu, atau lantai. Oke, kita masuk lagi ke dalam. Pertama, setelah kita membuat tembok ini atau bangunan dasarnya, kita akan membuat dari kolamnya di sini. Saya akan menekan slash untuk mengaktifkan isolasi. Teman-teman pergi ke edit mode, lalu tekan I untuk insert di sini. Untuk lebarnya mungkin kita bisa memakai mana tadi penggarisnya. Sini kita akan memakai 150 cm. Kita akan insert lagi. Maaf. Kita scale kira-kira seperti ini. Kita ukur lagi. Kita insert lagi. Kira-kira di sini. Oke. 150. Mungkin tidak terlalu akurat, tapi ya teman-teman yang penting terbayang bagaimana cara membuatnya. Oke. Kita nonaktifkan
bagian isolasinya, lalu kita extrude lagi ke bawah. Di sini saya akan ke wireframe agar teman-teman bisa mengetahui wireframe-nya. Lalu saya tekan extrude ke bawah. Di sini saya akan memakai 300 atau mungkin 250 ya, karena 300 itu terlalu dalam. 200. Oke, mungkin 200 cm cukup. Dia akan terlihat seperti ini. Kemudian setelah itu, jangan lupa untuk simpan. Untuk shortcutnya Ctrl S di sini. Saya akan mengaktifkan Cavity agar kita lebih mengetahui dimensi atau pola dari mesh kita. Lagi yang bisa kita Cavity saja ya. Oke, setelah kita membuat kolam, kita juga akan membuat atapnya. Di sini saya akan bagi dua. Teman-teman bisa menekan Ctrl R pada edit mode. Ctrl L nanti muncul loop cut. Kemudian saya akan membevel di sini seperti ini. Untuk ukuran bevelnya 90 cm atau mungkin 60. Bagaimana dengan 60 cm? Kita lihat. Sepertinya 30 kali 30 terlalu lebar ya. Saya mungkin akan menggunakan antara 30 cm atau di 60 cm. Kalau 60 cm nanti akan terlihat seperti ini lebarnya. Bagaimana kalau saya membuat jadi 30 cm? Saya ulangi, saya Ctrl B, 30, nanti akan terlihat seperti ini. Ya, sepertinya saya akan menggunakan atau mungkin 40 ya. Kita coba-coba saja di sini. Bagaimana dengan 40 cm? Kita ulangi lagi, Ctrl B, 40 cm. Oke, saya rasa saya akan menggunakan 40 cm. Lalu setelah itu teman-teman tekan X, kita akan mendelete bagian face di sini, bagian tengahnya. Lalu pilih face, nanti akan berlubang seperti ini. Oke. Setelah itu, apa yang akan kita lakukan? Kita akan memberi ketebalan atau thickness pada bagian ruangan kita ini. Untuk membuat ketebalan pada ruangan ini, teman-teman pergi ke sini gambar Google, gambar tang, lalu add modifier, teman-teman pilih solidify. Seleksi. Jangan lupa untuk pastikan rotasinya benar di 0 derajat dan skalanya di 1. Jika tidak, jika teman-teman nilai scale di sini tidak 1, maka nilai solidify yang akan kita input di sini akan mengalami efek yang berbeda ya. Di sini untuk thickness mungkin saya akan menggunakan 25 cm. Tentu saja ke arah sebaliknya. Di sini saya ganti offsetnya dari -1 ke 1, nanti dia akan ke arah sebaliknya. Lalu saya juga akan memberi ketebalan pada bawah sini. Di sini teman-teman tidak perlu terlalu besar juga untuk thickness dari bawahnya. Kita lihat
seperti ini. Untuk thickness mungkin saya akan menggunakan 2 cm. Oke. Sedangkan untuk atapnya kita lihat kita akan memakai di ketebalan sekitar 10 cm. Oke, seperti biasa add modifier solidify 10 cm. Oke. Nanti terlihat seperti ini. Setelah itu saya akan menambahkan lingkaran atau jendelanya. Di sini saya akan menggunakan silinder. Lalu pada opsi add cylinder, teman-teman ganti verticesnya dari 32 ke 60, mungkin 64. Agar nilai dari jumlah vertices di sini tidak jagged ya, agar terlihat lebih smooth. Lalu saya akan rotasi ke arah sumbu Y di sini seperti ini. Saya akan scale. Untuk ukurannya bebas, teman-teman menggunakan berapapun, kira-kira seperti ini. Oke. Lalu di sini kita akan membuat 4 lubang. Untuk itu saya akan 4 atau 3 lubang ya. Saya akan menggunakan array. Lalu saya faktor X-nya 0 dan nilai Y-nya di sekitar 2. Negatif 2. Kita akan membuat 4 lubang di sini. Oke, kira-kira seperti ini. Sebelum saya melakukan boolean untuk melubangi tembok ini, pertama saya akan shade smooth pada silinder ini. Teman-teman klik, lalu klik kanan, pilih shade smooth. Jika teman-teman mengalami efek shade yang seperti ini, teman-teman bisa mengatasinya ke bagian titik 3 ini. Lalu teman-teman pilih normal dan aktifkan auto smooth. Jadi ketika kita klik, maka di sini jauh lebih baik ya, smooth. Kita masuk ke dalam. Oke. Untuk melubangi dinding, saya akan menggunakan boolean. Saya akan isolasi ini terlebih dahulu bersama dengan silindernya agar teman-teman lebih bisa melihat efek dari boolean. Pertama saya akan menyeleksi dari temboknya, karena tembok ini bagian yang akan kita lubangi. Seleksi temboknya, lalu klik pada modifier di sini, modifier effect. Lalu add modifier, pilih boolean. Di sini pastikan bahwa booleannya berada di bagian lebih bawah dari solidify. Lalu pada objek, di sini ada object picker, teman-teman klik dan kita akan menyeleksi dari silindernya. Oke. Jadi ketika saya nonaktifkan dari silindernya, teman-teman bisa melihat efek lubangnya di sini. Oke. Saya akan apply efek dari tembok yang ada di sini. Lalu saya akan delete dari cylinder karena kita sudah membuat lubang.
Oke. Selanjutnya kita tinggal menambahkan ini ya, apa namanya, kayu-kayu yang ada di pinggiran sini. Untuk membuatnya cukup sederhana, kita hide bagian yang ini dulu karena kita akan membuat bagian temboknya. Copy bagian sebelah sininya, lalu Ctrl P, seleksi, nanti dia akan muncul face baru, mesh baru. Lalu saya akan slide ininya ke sebelah sini. Kira-kira seperti ini. Lalu saya akan memakai ketebalan kira-kira 10 cm atau mungkin 5 cm dan offsetnya di 1. Lalu setelah itu kita akan menggunakan array ke arah satunya mungkin. Oke, dan pastikan kita membuat sedikit jarak di sini. Untuk jaraknya saya akan memakai mungkin 4 ya, atau 3 ya, saya akan menggunakan 1,3. Lalu setelah itu kita tinggal menambah jumlah count di sini. Oke, teman-teman bisa juga slider di sini. Sampai dia masuk ke sini. Oke. Kita akan duplikat. Kita kembalikan ke 1. Kita akan tempelkan di sini. Oke. Kita nolkan, lalu kita ganti faktornya di sini 1,3. Kita lihat efeknya. Di sini saya melakukan kesalahan ya. Seharusnya kita jangan menghapus silinder ini terlebih dahulu karena kita belum melubangi dari tembok yang di sini. Jadi tidak apa-apa, kita akan belajar dari kesalahan. Kita akan duplikat. Kita akan masukin ininya ke sini. Oke. Kita akan membuat silinder lagi. Caranya cukup sederhana, teman-teman seleksi temboknya lalu pergi ke edit mode. Di sini teman-teman tekan Ctrl Shift lalu seleksi pinggirannya. Di sini. Oke. Klik kanan lalu di sini ada fill. Teman-teman klik fill. Lalu P by selection. Nanti kita bisa membuat silinder dengan ukuran yang sama dengan lubang ini. Oke, setelah itu kita dissolve face mungkin. Kita akan membuat silinder lagi, kira-kira seperti ini. Oke. Setelah itu kita join dengan menekan Ctrl J. Lalu seperti biasa kita akan menggunakan boolean. Sebelum saya mengapply boolean pada tembok kayu ini, saya akan memberi jarak lebih pada setiap perenggang di sini. Jika kita perhatikan bahwa di sini jaraknya sangat renggang.
Oleh sebab itu saya akan mengganti nilai array-nya di sini. Saya akan count kedua. Lalu saya akan mungkin kira-kira memberi nilai jarak 2 atau mungkin 1,5. Oke, saya akan memberi jarak 1,5. Di sini saya akan mengapply efek dari array dan juga solidify. Lalu saya akan pergi ke boolean. Lalu saya akan memilih checker di sini. Oke, setelah kita melihat efek booleannya sudah aktif, dan pastikan bahwa teman-teman jika pergi ke face orientation di sini, pastikan bahwa silinder ini memiliki warna biru. Jika teman-teman pada face orientation, ketika face orientation ini aktif, ininya terlihat warna merah, maka teman-teman harus merubahnya terlebih dahulu atau flipnya ke arah yang benar. Caranya, teman-teman klik pada bagian silindernya, pergi ke edit mode, lalu Alt N, nanti di situ ada opsi flip. Atau contohnya seperti ini. Oke. Di sini teman-teman seleksi semuanya, lalu Ctrl N, lalu di sini ada flip. Teman-teman klik. Karena berhubung di sini saya sudah berwarna biru, jadi tidak perlu saya balikan lagi ke warna merah. Karena warna merah itu artinya face kita berada pada arah yang salah. Dan ketika face silinder ini berwarna merah, maka efek dari booleannya itu juga akan salah ya, atau terjadi error. Oleh sebab itu kita harus menggantinya ke warna biru. Setelah teman-teman menggantinya ke warna biru seperti ini, maka efek dari booleannya di sini aktif dengan benar. Jadi ketika kita klik apply pada modifier boolean ini dan kita delete silindernya, maka dia akan memberikan efek lubang seperti ini. Oke. Setelah kita memberi lubang pada bagian sampingnya, kita juga akan memberi kayu-kayu ini ke bagian atas yang ada di sini. Lalu saya akan menduplikatnya. Saya akan taruh di sini. Oke. Lalu saya akan apply. Solidify dan juga array-nya. Di sini jika kita melihat bahwa ada sedikit mesh yang keluar dari tembok ini, saya akan
seleksi bagian sininya lalu menyesuaikan dengan tembok yang atas. Oke, yang ini juga. Dan pastikan bahwa snapnya atau snapping toolnya aktif. Oke, kita save. Saatnya kita menambahkan air. Untuk menambahkan air cukup sederhana, saya akan menggunakan plane. Di sini, atau teman-teman juga bisa ke edge select, lalu seleksi bagian pojok-pojok sini, pinggirannya, lalu teman-teman tekan F. Nanti akan menyatu. Setelah menyatu seperti ini, teman-teman pisahkan dengan P, seleksi, lalu turunkan ke bawah. Oke. Dan pastikan kita ganti namanya water, lalu ini namanya untuk modeling kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengunwrap dan juga menambahkan tekstur ke scene kita. Untuk melakukan unwrap di model kita, saya akan menggunakan metode paling mudah dan paling cepat saja. Di sini teman-teman bisa pergi ke UV editing. Setelah kita berada di UV editing, kita akan mengunwrap bagian model kita satu persatu. Kita mulai dari atap terlebih dahulu. Sebelum kita unwrap, pastikan bahwa rotasi dan skalanya sudah preset ya. Untuk rotasi itu nilai XYZ-nya 0 dan skalanya XYZ-nya 1. Ketika ini sudah berada pada nilai yang sesuai, yang benar, teman-teman sudah bisa melakukan UV unwrap. Di sini saya akan menggunakan metode Smart UV Project. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali menggunakan Blender, bisa lebih mudah untuk memahaminya. Jadi Smart UV Project itu adalah sebuah metode kita bisa mengunwrap suatu objek secara otomatis. Oke, jadi di sini ada tampilan untuk UV project-nya, untuk UV island-nya. Pertama yang akan kita lakukan adalah seleksi bagian objek yang akan kita unwrap. Lalu teman-teman pergi ke edit mode dengan menekan tab. Lalu seleksi semuanya dengan menekan A. Lalu setelah itu teman-teman pergi ke UV, pilih Smart UV Project. Di sini adalah island kita, UV kita sebelum di unwrap. Lalu ketika kita memilih Smart UV Project, nanti di sini ada dialog Smart UV Project. Pada angle limit biarkan saja 66 derajat. Lalu pada island margin saya akan menggunakan 0,02 agar nanti setiap ada island margin ini terpisah. Lalu biarkan yang lainnya default. Kita klik OK. Oke. Di sini ketika kita menekan unwrap atau OK, nanti secara otomatis terupdate. Teman-teman bisa melihat adanya jarak antar island. Di sini jarak inilah yang bernilai 0,02 tadi. Oke. Setelah kita mengunwrap atap, selanjutnya kita akan mengunwrap lantainya. Kita scale, rotasi, dan skalanya. Kita pergi ke edit mode, kita seleksi, lalu UV, Smart UV Project, lalu OK. Lalu kita akan percepat untuk yang lainnya.
Setelah kita mengunwrap semua bagian dari model kita pergi ke layout. Saatnya kita akan memberi kode warna. Kenapa saya menggunakan kode warna? Sebenarnya kita bisa memberikan tekstur di Blender, tetapi saya lebih ingin untuk memberikan tekstur ini di render engine ya. Jadi oleh sebab itu kita akan memberi tekstur kosong ke model kita ini. Pertama saya akan mulai dari air di sini. Teman-teman seleksi bagian yang akan menjadi airnya. Ini agak sedikit ke atas. Oke. Teman-teman seleksi akan menjadi bagian dari airnya. Lalu pergi ke material properties, new, saya akan beri nama ini water 1. Oke. Lalu di sini saya akan beri untuk di sini saya akan membagi dua material. Yang pertama material untuk yang kolamnya, lalu yang kedua material untuk si pejalan kakinya atau yang bukan airnya. Caranya kita akan new. Pertama saya akan ini mungkin kolam dalam. Lalu di sini ada kolam permukaan. Oke. Pertama saya akan menyeleksi semuanya seperti ini, lalu pilih yang kolam permukaan, teman-teman assign. Lalu saya akan memilih bagian yang dalamnya saja di sini. Saya akan menggantinya ke kolam yang dalam, lalu assign. Jadi ketika kita memilih misalkan yang kolam permukaan lalu select, maka dia akan bagian yang permukaannya saja, menyeleksi bagian yang permukaannya saja. Sedangkan yang kolam dalam select, maka ini bagian yang sebelah sininya. Oke. Lalu saya akan menambahkan tekstur di bagian kayu ini. New, lalu wood 1. Lalu di sini wood 2. Lalu di sini saya akan menggunakan wood 1. Sedangkan untuk yang ini wood 2. Lalu di sini ada wood 3. Di sini juga akan menggunakan wood 3. Untuk atapnya mungkin saya akan menggunakan wall. Di sini juga wall sama. Oke, seperti ini. Kita sudah memberi kode tekstur ke dalam Blender, saatnya kita melakukan rendering dan juga texturing dan rendering di D5 Render. Jadi sampai jumpa di part 2 video berikutnya. Bye bye.